Ketua Dewan Ekonomi Nasional Den Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal keberadaan bandara di kawasan PT IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah. Ia mengakui bandara itu dibangun untuk salah satu fasilitas bagi investor dari China. Hal itu disampaikan Luhut melalui postingannya di Instagram pada Senin tanggal 1 Desember tahun 2025. Ia mengatakan salah satu tonggak awal dibangun dimulai dari pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan era Joko Widodo. Luhut menyebut dari situlah lahir pemikiran bahwa Indonesia tidak boleh terus mengekspor bahan mentah alias hilirisasi di Morowali dimulai. Namun tidak mudah mendatangkan investor asing untuk menggarap proyek hilirisasi. Sementara saat itu hanyalah China yang siap dan mampu memenuhi kebutuhan Indonesia. Hal itu pun didapat setelah mempelajari kesiapan negara-negara dari segi investasi, pasar, dan teknologi. Lantas, Luhut bertemu PM Lee Keqiang atas izin Joko Widodo. Dalam pertemuan itu, Luhut menyampaikan permintaan Indonesia agar China dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi. Atas izin Presiden Joko Widodo, saya bertemu Perdana Menteri Lee Keqiang untuk menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi, tulis Luhut. Saat itu, Luhut menjelaskan bahwa hilirisasi nikel 2 hingga 3 tahun pertama akan berat, namun manfaat akan terlihat jelas setelah itu. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Den Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal keberadaan bandara di kawasan PT IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah. Ia mengakui bandara itu dibangun untuk salah satu fasilitas bagi investor dari China. Hal itu disampaikan Luhut melalui postingannya di Instagram pada Senin tanggal 1 Desember tahun 2025. Ia mengatakan salah satu tonggak awal dibangun dimulai dari pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan era Joko Widodo. Luhut menyebut dari situlah lahir pemikiran bahwa Indonesia tidak boleh terus mengekspor bahan mentah alias hilirisasi di Morowali dimulai. Namun tidak mudah mendatangkan investor asing untuk menggarap proyek hilirisasi. Sementara saat itu hanyalah China yang siap dan mampu memenuhi kebutuhan Indonesia. Hal itu pun didapat setelah mempelajari kesiapan negara-negara dari segi investasi, pasar, dan teknologi. Lantas, Luhut bertemu PM Lee Keqiang atas izin Joko Widodo. Dalam pertemuan itu, Luhut menyampaikan permintaan Indonesia agar China dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi. Atas izin Presiden Joko Widodo, saya bertemu Perdana Menteri Lee Keqiang untuk menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi, tulis Luhut. Saat itu, Luhut menjelaskan bahwa hilirisasi nikel 2 hingga 3 tahun pertama akan berat, namun manfaat akan terlihat jelas setelah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.